IPOS harus membuat petani semakin maju. BPDPKS bersama POPSI menyelenggarakan Indonesian Palm Oil Smallholder Conference and Expo yang kedua tahun 2022 di Palembang, yang merupakan konferensi petani kelapa sawit terbesar di Indonesia, dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya. Melalui IPOS, diharapkan oleh Mawardi bisa memberikan peluang kepada petani sawit melakukan inovasi sehingga membuat petani semakin maju. Perkebunan kelapa sawit sampai saat ini telah memberikan manfaat yang cukup banyak, baik dari serapan pekerja hingga manfaat ekonomi bagi para petani, termasuk membantu ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Dapil Sumatera Selatan 1 dari fraksi PDIP, Rizky Aprilia menyatakan, sebagai wakil rakyat, dirinya memastikan akan terus memperjuangkan hak dan kepentingan petani kelapa sawit nasional. Pahala Sibueya, Ketua Umum POPSI, menyatakan acara ini dihadiri oleh 600 orang petani kelapa sawit. Dari acara ini diharapkan bisa memberikan wawasan kepada petani dan asosiasi petani kelapa sawit, sekaligus mentransformasikan petani kelapa sawit supaya bisa segera naik kelas. Gamal Nasir, Dewan Pembina POPSI, menyatakan petani kelapa sawit harus bangga sebab menjadi salah satu penentu ekonomi Indonesia yang relatif tahan terhadap resesi, karena sawit merupakan sumber devisa. Gamal meminta petani harus selalu meningkatkan kapasitasnya supaya daya saing sawit Indonesia tetap bertahan. Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan, Kementan, Hendrat Mojo Bagus Hudoro menyatakan, sekarang harga TBS sedang bagus. Sebaiknya petani menyisihkan pendapatannya untuk masa depan seperti permajaan kebun. Persaingan ke depan akan semakin ketat. India yang selama ini jadi importir terbesar sedang menanam besar-besaran supaya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal seperti ini harus diantisipasi sejak sekarang. Hilirisasi menjadi salah satu kunci utama. Pemerintah juga mendorong kemitraan supaya tidak ada lagi masalah petani seperti TBS tidak ada yang beli, mutunya rendah, dan lain sebagainya. Baik perusahaan maupun petani didorong untuk bermitra yang saling menguntungkan, jadi tidak hanya jual beli TBS saja. Mengenai PSR, Bagus menekankan bahwa Ditjenbun justru ingin supaya target bisa dipenuhi. Mansuetus Darto, Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit, menyatakan dia baru pulang dari Eropa yang salah satu agendanya bertemu dengan Parlemen Eropa. Dalam pertemuan itu, Darto meminta supaya Parlemen Eropa jangan merugikan petani kelapa sawit. Untuk Indonesia Emas 2024 harus ada roadmap yang jelas soal sawit. Darto mengusulkan hulu dikelola oleh korporasi petani, sedang perusahaan masuk ke hilir. Jadi masalah sawit tidak hanya berputar-putar di situ-situ saja, tetapi bisa lebih maju lagi. Sekian informasi dari kami, nantikan informasi lainnya hanya di channel Media Perkebunan. Salam Perkebunan.